وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Menjunjung tinggi agama Islam agar terbentuknya umat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar gerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih dari 1 abad Muhammadiyah melakukan syiar Islam dalam berbagai aspek kehidupan atau bidang kehidupan, seperti di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial kemasyarakatan. Nah, kali ini pemirsa kita akan melihat bagaimana syiar Islam Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan di Maluku. Jadi tetap bersama saya, Fitri Haryani Ola, dalam Bijak Islam Persembahan TVRI Maluku. Dakwah Islam Muhammadiyah tidak hanya sebatas dakwah yang disampaikan secara lisan saja, melainkan juga berupa dakwah yang mengutamakan perbuatan. Sehingga tak heran jika Muhammadiyah banyak melakukan dakwah lewat amal usahanya di berbagai bidang. Salah satunya adalah dakwah melalui bidang pendidikan, yang menjadi salah satu alasan terbentuknya pergerakan Muhammadiyah, yang saat itu melihat tidak efisiennya pendidikan di Indonesia. Dengan tujuan untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan juga membentuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia, serta agar dakwahnya bisa menyentuh semua kalangan dan semua lini masyarakat, mulai dari muda hingga tua, serta laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu dan dalam upaya melakukan syiar Islam, sehingga banyak ulama dan tokoh-tokoh pergerakan Muhammadiyah mulai memperkenalkan Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Maluku dan Maluku Utara.
Muhammadiyah Ambon yang sampai sekarang masih ada di Talake. Kemudian berdiri lagi SMP Muhammadiyah Ambon yang dulu di Jalan Permi. Kemudian perkembangannya dipindahkan di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan ini. Perkembangan Muhammadiyah sampai hari ini itu terdapat hampir di semua kabupaten kota yang ada di Ambon, yaitu 10 daerah Muhammadiyah dan cabangnya adalah 66 cabang Muhammadiyah di Ambon. Kemudian perkembangan berikutnya punya sekolah itu dari taman kanak-kanak itu ada 43 sekolah. Sedangkan dari SD sampai dengan SLTA ada 58. Kemudian yang terakhir pada tahun 2000 kemarin diresmikan Universitas Muhammadiyah Maluku sesuai dengan SK Mendiknas Ristek Dikti. Jadi itulah perkembangan Muhammadiyah di Ambon. Selain punya amal usaha pendidikan, Muhammadiyah juga ada punya namanya gerakan dakwah yang digerakkan oleh organisasi otonom. Jadi organisasi otonom namanya Organisasi Otonom Muhammadiyah. Jadi kalau menangani dakwah Islam di kalangan kaum ibu itu dipercayakan kepada Aisyah. Adik juga ada pimpinan wilayah Aisyah. Selain itu juga ada dakwah di kalangan para seni bela diri, itu yang disebut dengan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kemudian juga dakwah di kalangan tenaga pelajar yang disebut dengan semacam pramuka pandu. Namanya pandu, di dalam hadis disebut dengan HW, Hizbul Watan Muhammadiyah. Semuanya itu dibentuk dalam rangka efisiensi dan efektivitas dakwah Muhammadiyah. Lahir hampir bersamaan dengan lahirnya Muhammadiyah, Aisyah yang merupakan komponen perempuan Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya. Di Maluku sendiri, Aisyah terus berkembang dalam upaya melakukan syiar Islam di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan yang menjadi prioritas. Organisasi Aisyah Wilayah Maluku adalah ortom khusus dari Muhammadiyah, di mana yang dimaksud ortom khusus itu adalah kami punya kewenangan mengelola pendidikan, kesehatan, ekonomi, tablik maupun hukum, serta mengelola kesenian dan budaya. Perkembangan gerakan Aisyah dalam memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia, terkhususnya di Maluku, terlihat dari sejumlah sarana pendidikan yang didirikan oleh Aisyah. Di dalam kepemimpinan organisasi Aisyah itu ada 6 majelis. Pertama ada majelis pengkaderan, yang kedua ada majelis tablik, yaitu bergerak di bidang dakwah. Di mana kalau pengajian rutin itu hampir setiap bulan kita lakukan, baik itu di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten ataupun pimpinan cabang maupun pimpinan ranting. Pimpinan cabang itu di kecamatan, pimpinan ranting itu adalah di desa-desa. Nasyiatul Aisyah tidak bisa dilepas kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah
yang sangat memperhatikan keberlangsungan penerus perjuangan dalam membangun umat. Menjadi salah satu wadah syiar Islam untuk kalangan perempuan muda, Nasyatul Asyiah melakukan beragam kegiatan yang melibatkan perempuan-perempuan muda dalam memberikan pemahaman keagamaan lewat majelis-majelis ilmu. Ada juga kegiatan yang disebut dengan Pasmina. Kegiatan ini merupakan wadah berkumpulnya para remaja dalam mengembangkan diri, bertukar pikiran tentang kesehatan, konsultasi psikologi. Biasanya dalam kegiatan ini yang menjadi pesertanya adalah remaja umum. Kegiatan ini merupakan badan amal usaha dari Nasyatul Asyiah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. IPM memiliki maksud dan tujuan untuk membentuk pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. IPM menjadi organisasi otonom yang menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah dalam dakwah Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Muhammadiyah dilahirkan karena dorongan besar. Pertama, sebagai realisasi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran dan As-Sunnah dalam melaksanakan dakwah Islam, amal ma'ruf nahi mungkar. Kedua, untuk melepaskan masyarakat dari keterbelakangan. Berbagai amal usaha dibangun untuk menjunjung tinggi agama Islam untuk terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku itu diberikan tanggung jawab untuk membina dan mengelola amal-amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Untuk perkembangannya sendiri, hingga di tahun 2021 ini, kita telah memiliki 58 lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah. Pendidikan yang menjadi salah satu sarana dakwah Islam dan menjadi prioritas dalam membentuk generasi penerus yang cerdas, intelektual, dan berakhlakul karimah dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dalam hal kurikulum dengan sekolah umum. Perbedaan ini terlihat pada mata pelajaran khusus yang hanya diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah saja. Memang sekolah-sekolah yang kita bina itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain karena pembeda kita terdapat pada mata pelajaran Ismubah. Ismubah itu Al-Islam, Kemuhammadiyaan, dan Bahasa Arab. Jadi Ismubah itu diajarkan bukan hanya ke madrasah-madrasah kita, tetapi juga ke sekolah-sekolah umum kita. Selain itu, untuk di bidang eskul, pembeda kita dengan sekolah-sekolah lain yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang menjadi eskul wajib di sekolah-sekolah kita, dan Hizbul Watan, itu gerakan kepanduan. Sejak awal diperkenalkan hingga memiliki amal usaha dalam berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, baik di tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan, terus mengalami perubahan dan perkembangan, baik berupa sarana dan prasarana, dan juga kualitas sumber dayanya, sehingga sudah banyak prestasi yang diukir. Hal ini juga menjadi harapan untuk pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Bahkan di Maluku kita punya SMK unggulan yang diberi nama SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, yang mana sekolah-sekolah ini kami berharap menyiapkan tenaga kerja untuk pemerintah di daerah. Salah satu amal usaha yang berkembang pesat dan memiliki manfaat yang luar biasa di masyarakat adalah amal usaha di bidang kesehatan. Jika di daerah lain Indonesia sudah terdapat rumah sakit sebagai bentuk amal usaha, di Maluku untuk saat ini baru memiliki klinik apung sebagai penunjang kesehatan bagi masyarakat. Pemirsa Jejak Islam, saat ini saya sudah berada di atas kapal Said Hulele yang merupakan salah satu bentuk amal usaha dari Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Maluku. Nah, kapal ini digunakan sebagai klinik terapung yang nantinya akan mengantarkan atau mendistribusikan tenaga medis atau kesehatan ataupun obat-obatan ke daerah-daerah yang membutuhkannya. Klinik Apung Said Hulelu merupakan bantuan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Tanwir Muhammadiyah di Ambon tahun 2017.
keberadaan klinik Apung Saitu Hilelu di Maluku untuk melayani kesehatan masyarakat di daerah kepulauan atau pesisir, apalagi Maluku sebagai daerah kepulauan. Pemirsa, kita sudah melihat bagaimana Muhammadiyah di Maluku melakukan syiar Islam di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Kita juga sudah mengetahui bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Sampai di sini dulu pemirsa Jejak Islam kali ini. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.